Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian menjelang berbuka dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus juga menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya hitung-hitung posonya ini sudah 22 hari. Benar sih? Berarti nanti malam sudah malam ke-23. Berarti poso kita sudah berada di 10 hari terakhir. Karena poso itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama membawa rahmah. Biasanya orang anak pertama poso itu wis tongliyeng ngene. Itu ternyata bisa merontokkan kolesterol dan lain sebagainya. Jadi membawa rahmah. 10 hari kedua diampuni dosa kita. 10 hari ketiga itkum minan nar, terbebasnya dari api neraka. Setelah kita sudah 22 hari ini melaksanakan syariat puasa, menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu. Kalau malam traweh, unjul sahur, itu kadang-kadang pekerjaan yang membosankan. Tetapi itu tidak bisa menjadi tidak bosan, bahkan menjadi sebuah semangat kalau kita memahami persoalannya. Karena hakikatnya kita itu dalam satu bulan itu digembeleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang terbaik. Dalam bahasa agama disebut takwa. Nah, orang takwa ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pegang, kita punya prinsip, punya pendirian yang luar biasa. Kadang-kadang kalau orang tidak memiliki prinsip seperti itu, melihat orang kaya aja keder ya. Kalau Islam tidak, karena yang mulia itu di sisi Allah adalah orang takwa. Walaupun kuatnya kayak apa, misalnya seperti Fir'aun, raja, hina di sisi Allah itu. Kita yang mulia, orang beriman. Nah, ini harus kita tanamkan kepada diri kita, karena yang diraih itu nanti juga orang takwa, menjadi orang takwa. Nah, memiliki sifat-sifat, salah satunya adalah seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada 10 hari ketiga. 10 hari ketiga itu di situ saya katakan puncaknya orang puasa. Ya, jadi diawali dari 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga ini puncaknya puasa. Karena ada ibadah yang namanya iktikaf. Ya. Dan juga ada saat atau waktu yang namanya malam qadar.
Dalam bahasa Arab disebut Lailatul Qadar. Ya. Jadi iktikaf itu apa? Iktikaf itu sesuatu hal yang kita rutinkan. Kita rutin berada di masjid. Ya. Artinya berdiam diri di masjid untuk melakukan apa? Untuk melakukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Mohon ampun, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan amalan-amalan yang sekiranya Allah ridho kepada kita. Itu kurang lebih iktikaf itu seperti itu. Itu kalau Nabi kita Muhammad SAW, menurut dawuhipun Aisyah, itu beliau itu mengencangkan pinggangnya. Artinya apa? Semangat di dalam beriktikaf itu, dan tidak mendekati istrinya. Karena ada larangan ketika iktikaf itu dilarang berbuat rofas kepada istri-istrinya. Itu dijaga oleh beliau itu di 10 hari terakhir ini yang disebut ibadah iktikaf. Nah, kemudian ada saat itu yang sangat luar biasa, ya, yaitu disebut Lailatul Qadar. Di dalam Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Kebanyakan ini bingung ya. Quran menyatakan bahwa turunnya Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar itu tanggal berapa? Di atas tanggal 20 ke atas. Tapi ada juga yang mengatakan tanggal 17. Nah, itu bener sing di. Tanggal 17 itu karena mengacu kepada sebuah hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa Quran ini turun pada yauma taqol jam'an. Pada hari bertemunya dua pasukan kafir dan iman pas tanggal 17. Maka terjadi perbedaan pendapat di situ. Sehingga menurut Ibnu Abbas bahwa yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Quran dari Lauh Mahfuz ila sama'i dunya, ke langit dunia, sekaligus berjumlah 30 juz. Dan tanggal 17 itu turun ayat pertama dari langit dunia itu kepada Nabi kita Muhammad yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ada 5 ayat saja. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Nah, itu turun tanggal 17. Wallahu alam. Tapi kalau itu yang turun adalah pertama pas tanggal 20 ke atas, berarti turunnya tanggal 17 itu setahun kemudian. Kalau dibalik tanggal 17 dulu, masuk akal. Tanggal 17 turun, kemudian tanggal 20 ke atas turun kepada Nabi, itu dekat. Tapi Allah alam itu adalah pendapatnya para ulama terkait dengan perbedaan persepsi itu tadi. Ya, ya kita lanjutkan, kita nggak bahas itu. Mungkin kita akan sampaikan nanti di terawehan ya. Kemudian wama adaro kama apa itu? Tahukah kamu apakah yang disebut Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan.
Jadi kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar itu nilainya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau saya hitung itu 83 tahun. Sehingga ada sebuah riwayat seorang berjuang di siang hari selama 83 tahun. Kalau malam tahajud selama 83 tahun, luar biasa. Itu dipuri setara dengan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kan luar biasa ya. Jadi ada peristiwa yang luar biasa memberikan peluang kepada kita untuk menikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau kita kaitkan antara iktikaf dengan Lailatul Qadar itu, falsafahnya adalah seperti falsafahnya ular. Ular itu kan gatel ya. Banyak nyekelin wedi. Wedi napa wedi gatel. Kalau panas nek ular niku ya. Abang melentung, panas, jijik, wedi. Tapi nek ular niki purun poso, purun iktikaf, ngentung istilahnya, gak mangan, gak ngombe, berubah. Ular berubah jadi apa? Kupu-kupu yang indah. Akhirnya sampai diadakan nyanyian itu, kupu-kupu yang indah, dan seterusnya itu. Itu akibat apa? Topo broto. Topo ini kewan ular saged merubah menjadi baik. Itu menjadi ular. Lah orang puasa itu hampir seperti itu. Di puncak puasa ini yang dinamakan ada iktikaf dan Lailatul Qadar tadi itu seperti ngentung itu. Kalau kita berhasil dalam ngentungnya itu berubah menjadi orang yang takwa. Nah kalau orang takwa ini dijanjikan oleh Allah surga. Jadi kalau panjenengan melihat Quran semua itu, yang masuk surga itu bukan golongan. Bukan golongan A, B, C, D, E, F, G, H, I, mboten. Tapi yang masuk surga niku mungkin wong sing iman takwa. Iman, amal soleh, dan takwa. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu saya kepingin mencoba. Kira-kira kita tahu enggak kalau Lailatul Qadar itu datang? Kira-kira tahu enggak kira-kira? Nah, sebenarnya kita tahu. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi panutan kita itu adalah ketaatan kita itu kepada Allah dan Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hijau misalnya, ya hijau, kita percaya mesti. Wajib itu. Nah itu disebutkan di sini. Saya kutip di sini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. 1. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Udara dan angin sekitarnya terasa tenang, sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda. Sabda ini kan? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Itu diriwayatkan oleh At-Toyalisi. Haisami mengatakan periwayatannya adalah sikoh atau terpercaya. Ini tanda. Jadi kalau panjenengan menjumpai itu berarti malam Qadar. Maka kalau Adi Hidayat itu, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan yang kepingin oleh 100%, ya mulai awal sampai akhir ini suruh iktikaf mesti dapatnya. Nah kira-kira begitu, mesti dapatnya. Tapi itu diperhatikan oleh Rasulullah itu ya, mencari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Jadi sebenarnya
kalau panjenengan dikasih sehat itu bersyukur panjenengan. Karena Rasulullah mengatakan jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit, tidak bisa aktivitas. Aktivitasnya sudah banyak berkurang. Saya dalam puasa ini aja mau kelel 5 dino. Berarti duwe utang 5 dino. Soalnya loro. Ya, orang rumah sakit kayak obat awan. Esok awan bengi. Rugi. Maka ketika kita sehat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maksimalkan. Karena belum tentu kita nanti tahun depan bisa masih hidup. Itu yang perlu kita hayati. Kemudian dilanjutkan lagi tanda-tanda itu, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia itu merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ini informasi dari Rasulullah. Nah. Nomor 3, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Jadi sahabat juga pernah melihat Lailatul Qadar itu dalam mimpinya. Ya, ini tanda-tanda sehingga kita juga perlu melihat itu. Kalau kita mengetahui tanda-tanda seperti itu, mantap kita. Oh, berarti benar. Ya. Kemudian matahari akan terbit pada pagi harinya itu dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Apa mendung ya. Ini informasi yakin Rasulullah SAW. Dan dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini kurang lebih sebagai pelengkap kita tidak melakukan iktikaf dan mengharap mendapat berjumpa dengan Lailatul Qadar, paling tidak kita mengetahui tanda-tanda itu. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi puasa itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena kita diproses, dicetak dalam 1 bulan itu supaya menjadi orang yang takwa. Ya. Nah, kita mencoba melihat tanda-tandanya orang takwa itu kayak apa sih? Apakah hanya sebutan saja ataukah memiliki ciri-ciri? Ini juga penting, harus kita ketahui. Kalau tidak cocok kita rubah nanti. Karena Quran itu adalah akhlak. Akhlaknya Rasulullah. Jadi kita cocokkan kemauannya Quran dengan kemauan kita. Kita dicocokkan kepada Quran. Itu baru percaya kepada kitab. Ya. Sebutkan dengan ini Quran surat Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina, sak temene ucapane wong mukmin idza du'u ilallahi, nalikane den seru marang aturane Allah wa rasulihi lan aturane Rasulullah, liyahkuma bainahum supaya ngukumi ing antarane dhewe kabeh, ayyaqulu ing yen to dheweke padha ngucap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Artinya apa? Orang beriman itu ketika diseru kepada aturan Allah, wis gatingennya, nggih ya Allah, kula patuh. Walaupun itu berat. Kalau kita tuh kadang-kadang itu berat kan gak gelem. Akhirnya kalau tidak gelem, akhirnya dikafiri. Milih sing enteng-enteng. Sing nikah sing wayu cocok. Lihat ngoten orang. Kalau kita terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Itu artinya kita mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi kitab yang lain. Yang itu tidak dibolehkan oleh Allah. Dan itu akan dilaknat.
akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa pada hari kiamat. Maka menjadi orang iman itu sebenarnya ya apot yo enteng ya. Apot yo pantes yo bayaran swarga. Tapi kalau kita niati melaksanakan aturan Allah itu walaupun berat dengan dasar iman, mantap. Saya itu pernah pergi haji itu, saya melihat ada teman saya itu nangis. Saya kira nangis mengelapo. Tiba nangis itu ke haji itu swara. Malah aku sak ngono doe cik soro nih. Tapi kalau didasari dengan iman, beda. Soro nih kaya apa? Dia akhirnya apa? Mengeluh kepada Allah. Saya lakukan semua ini, saya berkorban harta saya, berkorban jiwa saya, berkorban tenaga saya, berkorban waktu saya, hanya untukmu ya Allah. Nangis seger, imannya bertambah. Okay. Nah, ini makanya kabeh niku nek didasari dengan iman luar biasa. Jadi tandanya orang beriman itu nek diseru nang aturane Allah wis gak ada ngenyang. Nggih ya Allah kula manut. Wa ulaika humul muflihun, wong kang kaya mengkono-mengkono niku wong sing bejo, muflihun, beruntung. Nah, ini gambaran di dalam Quran surat 24 ayat 51, cirine wong iman kaya ngene. Kira-kira awak dhewe nek ditari aturannya Allah asik ngenyang ta mboten. Nek asik ngenyang dirubah. Gak usah ngenyang. Aturan Allah niku kata. Kalau paham kita itu rata-rata kan pahamnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Islam memang ngono tok. Lain-lain itu apa? Bukan Islam. Quran ini isinya 6.600 sudah 6 ayat. Isinya mboten ngoten tok. Kawata. Larangannya termasuk iman sebagian kitab, kafir sebagian kitab tidak boleh. Menyembunyikan agama juga nggak boleh. Maka seorang mubalek itu sebenarnya juga berat. Jangan menyembunyikan agama, sampaikan agama itu dengan sebenar-benarnya. Kalau kita sampaikan agama itu, ya kita juga akan terbelalak nanti. Misalnya kita meluk Islam. Islam itu kayak apa sih? Nah, kalau dalam dunia akademik itu namanya studi agama. Nah, saya dulu itu yang mengajar saya studi agama itu Profesor Saad. Nah, sekarang jadi pimpinan wilayah itu. Karena dengan materinya materi tafsir Quran. Okay. Mempelajari Islam itu ada dua model. Yang pertama adalah normatif. Metode normatif mempelajari agama dari sumber teks aslinya. Yang kedua adalah mempelajari agama dengan historisitas. Mempelajari agama dengan melihat perilaku pemeluk agama itu. Sehingga dulu itu tahun 2008 itu ada namanya seorang parlemen di Belanda bernama Geert Wilders membuat sebuah film yang namanya film itu Fitnah. Dia mengemukakan bahwa ajaran Islam itu ajaran teroris. Pada waktu itu teror ya. Meledakan apa-apa itu ya. Sehingga disimpulkan begitu. Nah, kita sudah ngerti. Ya, jadwal di sini bagaimana cara mempelajari Islam, cara mengenal Islam. Berarti dia mengenal Islam tadi dengan metode historisitas, melihat perilaku umat Islam itu saja. Tapi perilaku umat beragama itu belum tentu benar. Gak bisa salah, bisa benar. Jadi kalau kita memiliki ilmu itu sebenarnya gampang. Tapi kalau normatif mempelajari agama itu dari sumber teks aslinya, kalau Quran sumbernya adalah Quran dan hadis. Kalau kita pelajari Quran dan hadis akan kita ketemukan tiga ajaran besar. Satu tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Nah, akidah ini bicara tentang keimanan. Maka yang digarap oleh Nabi dulu ketika di Mekah, ya keimanan ini, karena keimanan itu adalah sebuah pondasi
Kalau kita bangun masjid misalnya, apa yang digarap dulu? Pondasinya. Kalau pondasinya kuat, dimpai barang yang abot, kuat. Agama juga begitu. Bangunan Islam, kalau pondasinya nggak kuat, bolak-balik rugar-lugur. Jadi kalau orang itu tidak kuat dalam beragama, jelas pondasinya rapuh. Ya itu dibangun dulu. Bagaimana supaya untuk memperkuat bangunan-bangunan itu yang digarap dulu adalah akidahnya. Maka diletakkan di ranking pertama. Yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah hukum-hukum yang berhubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Dan hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Kalau hablum minallah ini biasanya tidak ada masalah. Makanya zaman Belanda biar masih sembahyang orang atau orang ngurus, pokoknya jadi melek-melek politik. Itu. Tapi kalau hablum minan nas ini, perdagangan hablum minan nas, hukum-hukum yang berkaitan dengan negara hablum minan nas, peperangan hablum minan nas. Ini kalau di negara kita tidak dipakai seluruhnya, yang dipakai cuma apa? Zakat. Ada zakat untuk duit, lainnya tidak ada. Nah, hablum minan nas ini kalau kita terapkan juga jadi masalah. Jadi orang Islam teman-teman ini tadi nurut teori tadi, nek ditawari jawabnya nggih. Nah itu suruh melaksanakan itu bagaimana kita? Jadi nek maju teman-teman asal kena, mundur ya kena. Itu adalah kondisi kita. Maka Islam itu sebenarnya di dunia ini beda-beda. Tergantung politiknya. Kalau kita lihat di Brunei itu menggunakan syariat Islam. Makmur di sana orang zakat aja sudah tidak ada yang nerima. Soalnya kabeh sugih barokah. Kalau kita terapkan itu, kita dituduh melanggar undang-undang. Nah, itu beda kan. Di Saudi beda, di Australia beda, di Amerika beda, di Rusia beda. Nah, itu Islam. Kemudian akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada sesama mukmin, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna, semuanya diatur dalam Islam. Seluruhnya itu adalah Islam. Itu yang diterapkan Nabi. Dan Nabi Islamnya itu acuannya ya Quran itu. Quran begitu turun diterapkan, Quran begitu turun diterapkan. Nah, turunnya Quran itu bentuknya ya macam-macam. Ada yang moderat, ada yang radikal. Ya. Nah, sekarang ini ada aturan orang beragama wajib moderat yang disebut moderasi agama. Ini kalau kita mau jujur itu nyalai. Berarti kita membuang yang radikal. Padahal dalam Quran itu ada ayat radikal. Misalnya ya, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Coba. Nah, itu radikal ini. Tapi ayat-ayat model seperti ini itu sebenarnya bukan ayat umum, tapi ayat khos. Ayat khusus karena umat Islam mendapat penentangan di dalam mendakwahkan kedamaian Islam. Maka sebut ayat khos. Sebabnya apa? Karena didolimi. Kalau kedoliman tidak ada, tidak berlaku ayat itu sampai hari kiamat. Nah ini biasanya orang-orang yang melakukan membawa ayat-ayat keras ini diterapkan tidak mengerti situasi. Makanya panjangan lihat tidak pernah selalu menang, selalu kalah karena bukan pas, timingnya tidak pas. Kalau didolimi sudah didolimi, ada lagi syaratnya.
jumlahnya, kualitasnya, kuantitasnya. Itu ada, makanya Rasulullah ketika di Mekah sudah didolimi, Rasulullah tidak diturunkan ayat perang. Karena apa? Belum mencukupi persyaratannya terkait dengan kualitas dan kuantitasnya. Belum memenuhi syarat. Nah, syaratnya berapa? Syaratnya ada di dalam Quran surat 8 ayat 65 sampai 66. 1:10. Kalau dari kelemahan diturunkan grade-nya oleh Allah 1:2. Oke, niku terkait dengan aturan-aturan hablum minanas. Jadi kalau kita melihat betul Quran ini, kalau kita dituntut untuk supaya berlaku moderat, itu sebenarnya kita itu membuang yang radikal. Kalau membuang radikal berarti kita mengkufuri yang radikal, mengimani yang moderat. Itu sebenarnya dilarang. Nah, yang kita mau, yang kita harus ngerti, kita harus paham bahwa kapan kita gunakan radikal, kapan kita gunakan moderat. Itu akan jadi beda. Kalau misalnya pada hari ini, misalnya kita dalam agama itu menyuruh kita tuh untuk menerapkan aturan Islam dari segala hukum, termasuk dalam bernegara. Terus kalau tidak bisa, apakah itu melanggar? Kan perlu kita ketahui. Nah, kita gunakan ilmu namanya qiyas. Qiyas itu walaupun hukum itu melarang, kemudian kita langgar, itu bisa menjadi tidak berdosa kalau kondisinya itu terpaksa. Jadi sama-sama makan babinya misalnya, yang satu karena seneng, yang satu karena terpaksa, podo mangane, sing terpaksa tadi tidak berdosa, sing seneng tadi berdosa. Itu kondisi kita di negeri yang tidak mendukung aturan Islam. Kita gunakan ilmu itu sehingga kita bisa selamat menjadi Islam yang baik, tidak melanggar aturan negara, dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Itu penting sekali untuk kita terapkan, karena kalau kita tidak bisa menjawab kondisi itu, maka yang terjadi adalah menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama, Allah akan melaknat, dan akan dilaknat oleh malaikat, juga akan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat, kecuali bertobat, mengadakan perbaikan, ya, dan menjelaskan. Mengadakan perbaikan ini adalah gambarannya itu kalau kita berlaku jelek kemudian kita tutup dengan kebaikan, maka kejelekannya akan hilang, yang muncul adalah kebaikan. Kalau kita punya cermin rasanya sepet, kecut, terus kita bacem dengan gula, rasanya berubah menjadi apa? Menjadi manis. Kejutan hilang. Itu sama dengan kalau kita melakukan keburukan, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan tadi hilang, yang muncul adalah kebaikan. Ampun tadi. Ampun ya. Wah, nah nututi. Jadi intinya mari kita di dalam berpuasa ini kita konsentrasikan, karena itu adalah suatu kebaikan untuk kita yang diberikan Allah kepada kita, dengan harapan kita terbentuk menjadi orang yang takwa. Oke, kalau nggak pun krek-krek berarti pun masuk. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.